Jelas terdengar. Udah jelas, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Saya mohon izin untuk melakukan konfirmasi kehadiran. Yang pertama, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Sekali lagi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, apakah sudah berhadir? Baik, saya mohon izin melanjutkan. Selanjutnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, apakah sudah berhadir? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya, dari Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Hadir, Bu. Baik, terima kasih atas konfirmasi dan kehadirannya. Saya izin lanjutkan. Selanjutnya, dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah berhadir? Siap, hadir, Bu. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya, dari Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya, dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, apakah sudah berhadir? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Hadir. Mengubah nama apa ya pelajarannya? Baik, terima kasih atas konfirmasi dan kehadirannya. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas, apakah sudah berhadir? Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo, Kuala Kapuas, atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Hadir.
Baik, terima kasih atas konfirmasi dan kehadirannya. Selanjutnya, Kepala Rutan Negara Kelas 2B Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Hadir, Mbak. Baik, terima kasih atas konfirmasi dan kehadirannya. Selanjutnya, Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Apa lagi, Undang? Selanjutnya, Camat Sekabupaten Kapuas, apakah sudah ada yang berhadir? Kapuas hadir. Pak Injam Pak Setia nih nah. Kapuas Baik. hadir. Terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya dari Lurah Sekabupaten Kapuas, apakah sudah ada yang berhadir? Kelurahan Selat Barat hadir. Kelurahan Dahirang hadir. Kelurahan paling lama hadir. Barimba hadir. Kelurahan Selat Hilir hadir. Kelurahan Mandumai hadir. Kelurahan Dahirang hadir. Naik pakai kita nama Ibu Camat. Hadir. Barinda. Barimba hadir. Orang ini. Yang penting kecamatan hadir. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasi dan kehadirannya. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya dari Kepala Desa Sekabupaten Kapuas, apakah sudah ada yang berhadir? Kepala Desa Sakamengkai hadir. Baik, terima kasih Bapak atas konfirmasi dan kehadirannya. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya untuk Kepala Puskesmas Sekabupaten Kapuas, apakah sudah ada yang berhadir? Engkau hadir. Engkau hadir. Kepala Desa Desa Kelama hadir. Hadir. Enak. Mandumai hadir. Sudah lalu. Engkau hadir. Masih dua-dua. Ini kenapa yang bisa konsen? Kapuas Timur hadir. Baik, Bapak terima hadir. kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas konfirmasi kehadirannya. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kuala Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, apakah sudah berhadir? Hadir, Bu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian atas konfirmasi kehadirannya dan telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat pada hari ini. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9:10 WIB, kepada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, apakah
untuk acaranya dilanjutkan? Kan dimulai, Mbak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir bersama dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penuntasan Tuberkulosis Kabupaten Kapuas. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan Sekretaris Daerah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Kepada Bapak Dr. Agus Waluyo MM, dipersilakan. Terima kasih, pembawa acara. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. Sehubungan pada hari ini beliau ada kegiatan di luar daerah. Beliau menugaskan kepada saya untuk membacakan sambutan terkait dengan rapat koordinasi penyusunan rencana aksi daerah penuntasan tuberkulosis Kabupaten Kapuas tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kapuas, Kepala Bapperida Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, seluruh Kepala OPD yang terlibat dalam tim percepatan penanggulangan TBC Kabupaten Kapuas, perwakilan instansi vertikal, serta seluruh peserta rapat koordinasi yang berbahagia. Penanggulangan tuberkulosis di daerah. Hadirin sekalian yang saya hormati. RAD penuntasan tuberkulosis bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas perangkat daerah, dunia usaha, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Peran Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta dukungan camat dan para desa, lurah, sangat menentukan keberhasilan implementasi RAD ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan, rahmat, dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam penuntasan tuberkulosis di Kabupaten Kapuas. Hadirin yang saya hormati, tuberkulosis masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang serius dan membutuhkan perhatian serta penanganan bersama. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta pembangunan nasional dan ekonomi daerah. Sejalan dengan komitmen nasional di dalam penuntasan tuberkulosis, pemerintah daerah memiliki peran strategis di dalam memastikan upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, serta pendampingan pasien dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi daerah menjadi sangat penting
sebagai pedoman bersama lintas sektor dalam pelaksanaan program melalui rakor ini. Saya berharap kita dapat menyepakati arah kebijakan, ya, menyepakati arah kebijakan dan strategi penuntasan tuberkulosis di daerah, menyusun rencana aksi yang realistis, terukur, dan berbasis Izin masuk Pak Kadis. Izin Bapak. Suara Bapak termute, Pak. Tidak ada jaringan, tidak ada jaringan. Mohon izin Pak Kadis, Ya, tadi termute. gimana? Oh ya, saya ulang. Suara Bapak tadi Melalui termute rakor ya, Pak. ini, saya berharap kita dapat menyepakati arah kebijakan dan strategi penuntasan tuberkulosis daerah, menyusun rencana aksi yang realistis, terukur, dan berbasis data, menguatkan peran dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pencapaian target penuntasan tuberkulosis. Saya menekankan agar RAD yang disusun nantinya benar-benar dapat diimplementasikan, terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, serta didukung oleh penganggaran yang memadai, sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi di dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini. Semoga melalui kerjasama ini dan komitmen bersama, kita dapat mempercepat penuntasan tuberkulosis dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi penyusunan rencana aksi daerah penuntasan tuberkulosis saya nyatakan dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai. Demikian sambutan dari Sekretaris Daerah. Untuk selanjutnya nanti rapat akan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan, dan mohon maaf, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan izin berhubung pada jam yang sama ada kegiatan yang tidak dapat saya tinggalkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Waluyo MM yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya, rapat pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Kepada Bapak Dr. Jumatil Fajar, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas dua kegiatan besar ya, yaitu kita akan membicarakan terkait masalah program kerja tim percepatan penanggulangan TB dan juga rencana aksi daerah ya untuk yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas. Nah, berikut ini saya akan tampilkan presentasi terkait
Ibu sekalian, berikut ini adalah rancangan ya program kerja Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Kapuas. Program ini disusun berbasis pada data Itu 2 orang. nasional dan Istri. juga sistem informasi tuberkulosis dan juga target daripada terapi penanggulangan TBC dan juga kohort pengobatan yang kami miliki di Dinas Kesehatan. Nah, memang sebenarnya program kerja ini merupakan turunan ya dari RAD. Jadi diharapkan dari program kerja ini yang merupakan amanat daripada SK ya. SK Tim Percepatan Penanggulangan TB. Jadi kalau kita lihat di sini ini merupakan program kerja dari tim penanggulangan ya untuk penguatan layanan kolaborasi lintas sektor serta perbaikan kinerja. Nah, ini didasarkan kepada Keputusan Bupati Kapuas nomor 517 Dinkes tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kapuas 2024 dan 2029. Memang seharusnya sejak 2 tahun yang lalu, ya sejak terbitnya SK Tim, kita sudah harus rapat, ya. Tapi memang karena satu dan lain hal tersebut belum bisa dijalankan. Jadi baru pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Nah, sesuai dengan mandat tim yang ada dalam SK tersebut, ya kita perlu mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi. Ya. Nah, ini kita lihat kalau masalah yang kita miliki ya di dalam program TB ini. Jadi pertama dari aspek SPM-nya, ya. Jadi secara realisasi ini sudah luar biasa ya. Nah, di sini kita perlu untuk menjaga mutu dan validasi data dengan fokus pada kontinuitas pengobatan dan ketepatan laporan. Kemudian terkait penemuan kasusnya, ya. Jadi ini yang masih lemah ya, kalau yang di atas sudah sampai 125%, yang untuk penemuan kasus TB ini masih angkanya di 64,1%, ya. Nah, ini perlu perluasan screening, investigasi kontak, dan juga jejaring rujukan. Jadi memang harapannya ketika ada satu penderita baru yang ditemukan, nah makanya semua orang yang kontak dengan penderita tersebut harus kita temukan. Ya. Nah, kemudian dari hasil pengobatan, dari total 573 pasien, ya, ini treatment success rate-nya, ya keberhasilan pengobatannya ini baru sekitar 50,96%. Ya. Jadi ini juga masih rendah. Ya. Nah, ini perlu kita memperkuat pendampingan minum obat ya, atau PMO. Dan juga masalah tracing putus obat. Jadi ini kesulitan ya dalam pengobatan TB ini, misalnya kalau pasien berada di desa yang sangat jauh, nah kemudian dia berhenti untuk berobat, nah kadang-kadang kesulitan kita adalah untuk menjangkau pasien tersebut. Nah, ini memang perlu dukungan ya dari pihak desa, pihak kelurahan untuk bisa mensupport ya kontinuitas atau keberlanjutan pengobatan. Nah, kemudian untuk target terapi pencegahan TB ini ya untuk kontak serumah ini sekitar 1.190 orang ya. Nah, kemudian realisasinya baru sekitar 440 orang. Nah, ini kita perlu strategi aktif ya untuk melakukan pendataan kontak, screening gejala ya. Jadi untuk mereka-mereka yang kontak serumah dengan penderita TB misalnya harus ditanyakan apakah dia memiliki gejala misalnya batuk berdahak lebih daripada 2 minggu ya. Nah, sehingga nanti mulai dari penemuan kasusnya, kemudian ketika orangnya memiliki gejala ya, dia bisa diberikan terapi pencegahan ya.
Nah, kemudian untuk rincian targetnya, ya, ini untuk terapi pencegahan TB ini untuk konteks rumahnya dengan total 1.190 orang, ya, dan kelompok risiko lainnya 440 orang. Nah, untuk target 2026 ini masih mengacu kepada target nasional, ya. Nanti kalau target 2026 ini muncul, kita akan menggunakan target terbaru. Nah, ini kita targetnya minimal, ya. Ini sekitar 857 orang. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mempercepat penanggulangan TB melalui deteksi dini yang agresif, pengobatan tuntas, pencegahan, ya, dan kolaborasi lintas sektor. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana sasaran kinerja yang kami usulkan, ya. Jadi dari capaian SPM ini untuk target 2026 ini tetap di atas, tetap 100%, ya. Kemudian untuk cakupan penemuan kasus TB, ya, idealnya, ya, ini lebih bisa ditingkatkan, ya. Kemudian untuk treatment success rate-nya juga diharapkan juga bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih daripada 90%, ya. Proporsi LTFU juga kalau bisa ini apa? Bu Neti, LTFU ini singkatan bahasa Inggrisnya apa, Bu? Lost to follow up, Pak. Apa? Lost to follow up, Pak. Jadi dia putus sebelum pengobatan itu selesai. Nah, jadi ini untuk yang tidak berhasil di follow up, ya. Ya. Nah, kemudian untuk cakupan TPT serumahnya pun juga minimal itu sekitar 857 orang, ya. Nah, kemudian juga cakupan terapi pencegahan TB untuk kelompok risiko lainnya ini juga minimal 176 orang. Nah, kemudian untuk persentase pasien TB yang memulai pengobatan, ya, ini diharapkan untuk bisa lebih daripada 95%, ya. Dari notifikasi sekitar 655 pasien mulai pengobatan. Nah, ini sudah ada semua frekuensi ukurnya, dan juga di sini sudah ada sumber data untuk penghitungannya. Ya, jadi kalau kita lihat sebagian besar dari data-data ini kita bisa tarik dari sistem informasi tuberkulosis, ya. Nah, data-data ini semua di-entry oleh para petugas TB yang ada di puskesmas. Nah, strateginya adalah intensifikasi penemuan kasus dengan melakukan screening, ya. Nah, ini dilakukan oleh Pasienkes dan juga komunitas. Nah, itulah sebabnya informasi tentang tuberkulosis ini harus dimiliki oleh seluruh jajaran, yang mulai dari yang paling rendah itu di tingkat desa, ya, sampai juga ke tingkat kabupaten. Karena di komunitas ini diharapkan setiap rumah yang ada di desa itu tahu bila ada keluarga yang memiliki gejala batuk berdahak lebih daripada 2 minggu, itu sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi memang ada pengetahuan ini dimiliki oleh masyarakat, oleh kader, dan juga semua petugas yang ada di seluruh desa, ya. Nah, kemudian juga investigasi kontak, artinya semua orang yang kontak dengan penderita yang sudah dinyatakan sebagai tuberkulosis itu harus dilakukan, ya. Dan juga perluasan jejaring rujukan. Nah, itulah sebabnya kami mengajak di sini klinik-klinik swasta, ya, baik itu dokter praktek mandiri, ya, perawat yang praktek mandiri, bidan yang praktek mandiri, atau klinik-klinik swasta yang ada di Kuala Kapuas, yang ada di perusahaan, ini juga untuk terlibat dalam penemuan kasus. Nah, kemudian setelah pasien tersebut ditemukan, kita harus melakukan pengobatan, ya.
Nah, kenapa pengobatan ini kita tekankan? Karena memang karena pengobatannya yang lama ya, bisa sampai 6 bulan. Nah, ini sangat memerlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari petugasnya sampai ke pasien dan juga masyarakat sekitar. Nah, itulah sebabnya di sini diperlukan manajemen kasus ya. Jadi manajemen kasus itu bagaimana ketika orang sudah dinyatakan sebagai positif, dicatat dalam itu punya lembar-lembar catatan di TB itu ya. Nah, kemudian nanti dia harus mendapatkan pengobatan secara rutin dan itu juga ada lembar pencatatannya ya. Dimasukkan nanti dalam sistem informasi tuberkulosis, nah itu disebut sebagai manajemen kasusnya. Nah, kemudian pemberian obat itu pun juga harus dijadwalkan, ada penamping minum obat gitu ya. Nah, kepatuhan ini yang betul-betul harus dilakukan ya. Contoh misalnya kalau di tempat-tempat lain ya, itu ada yang minum obatnya itu di depan petugas. Jadi setiap hari misalnya orang itu harus datang ke fasilitas kesehatan, kemudian minum obat di depan petugas. Nah, ini terutama untuk pasien-pasien yang memang misalnya TB-nya itu resisten ya, atau dikhawatirkan kepatuhannya tidak bisa diawasi. Nah, jadi memang ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ketika pasien misalnya tidak datang mengambil obat atau tidak minum obat dengan alasan sakit dan lain sebagainya. Nah, ini perlu di tracing. Di tracing itu maksudnya betul-betul dicari orangnya, kenapa dia tidak minum obat, apa masalah yang dihadapi gitu, apa solusi yang bisa kita berikan ya. Nah, kemudian kalau pasiennya meninggal ya, ini lakukan audit ya. Meninggalnya ini dalam proses pengobatan, masalah-masalah yang lain ya, atau apakah dalam pengobatan ini dia menjadi resisten ya, artinya dia mesti mendapatkan obat yang lebih kuat dan seterusnya. Nah, kemudian kegiatan setelah pengobatan itu untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu kita melakukan terapi pencegahan TB, ya, mulai dari mendata kontak, ya, kemudian melakukan penapisan, kemudian memberikan terapi pencegahannya sesuai standar, kemudian memantau efek samping dan kepatuhannya. Nah, selain itu juga kita mesti memperkuat layanan rujukan dan rumah sakit, ya. Artinya ketika pasien itu datang ke rumah sakit, ya, itu rumah sakit setelah melakukan pemeriksaan awal, yaitu siap nanti misalnya untuk merujuk kembali pasien tersebut ke puskesmas di mana pasien tersebut berada. Ya, misalnya kalau yang berobatnya adalah orang dari wilayah kerja Puskesmas Mantangai. Nah, ini kita kembalikan ke Puskesmas Mantangai. Nah, untuk koordinasinya itu bisa melalui wasor TB kita yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, kemudian di layanan rujukan ini juga ada integrasi ya, alur layanan TB, ya, TB HIV, ya, dan juga TB dengan DM. Artinya begini, untuk setiap pasien TB, ya, itu kalau bisa diperiksa setiap pasien HIV, ya, itu bisa diperiksa kemungkinan TB-nya. Untuk setiap pasien DM itu kalau bisa diperiksa kemungkinan TB-nya. Walaupun nanti juga dalam perjalanan penanganannya juga yang sebaliknya juga bisa dilakukan. Ya, artinya orang yang kena TB ya itu juga bisa rentan terhadap HIV. Ya. Nah, kemudian juga TB bisa diperburuk dengan kondisi diabetes dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu juga mulai dari tingkat puskesmas, ya, dinas kesehatan, ini harus ada dan juga nanti bersama dengan lintas sektor terkait ya melakukan monitoring dan evaluasi dan tata kelola data, mulai dari rekonsiliasi sistem informasi tuberkulosis
ya dengan data dari standar pelayanan minimal. Kemudian melakukan validasi puskesmas dan rumah sakit serta rapat evaluasi berkala tim. Nah, ini contoh matriks programnya ya. Nah, memang kalau kita lihat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini memang sebagian besar daripada program ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kemarin puskesmas ya dan juga rumah sakit ya. Nah, memang kita harapkan kegiatan ini juga bisa didukung oleh lintas sektor terkait sesuai nanti dengan fungsi-fungsinya nanti akan kita lihat di rencana aksi daerah. Karena ini lebih banyak turunan yang sifatnya teknis ya. Nah, untuk yang pertama rapat koordinasi ya. Ini kita sudah laksanakan saat ini. Nah, kemudian untuk rekonsiliasi ini diharapkan bisa dilaksanakan secara rutin ya setiap 3 bulan. Kemudian intensifikasi penemuan kasus ini juga bisa kita laksanakan. Sebenarnya maksudnya ini evaluasinya ya di per triwulan ini, tapi penemuannya itu dilakukan sepanjang waktu nanti oleh petugas ya di puskesmas ya. Nah, promkes di sini diharapkan adalah promosinya, artinya menghayo-hayo kepada masyarakat yang memiliki gejala untuk bisa memeriksakan diri ke petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan. Nah, kemudian investigasi kontak rumah tangga berbasis indeks kasus ya dan screening yang kurang dari 5 tahun ya. Kemudian pelaksanaan terapi pencegahan TB ya sesuai dengan target estimasinya. Nah, kemudian pelaksanaan terapi pengobatan TB kelompok risiko lain. Nah, ini sebagian besar dilaksanakan oleh puskesmas dan juga rumah sakit ya. Nah, kemudian untuk penguatan pengobatan tuntas ya, ini juga di rumah sakit di puskesmas, audit internal. Nah, ini nanti dilaksanakan oleh tim teknis ya. Nah, ada di Dinas Kesehatan bersama dengan rumah sakit dan puskesmas. Nah, kemudian untuk jejaring rujukan dan rujukan balik ya, ini kerjasama antara bidang rujukan, bidang Yankes ya, terutama tim kerja kesehatan rujukan dan juga rumah sakit. Kemudian untuk peningkatan kapasitas ya. Nah, ini harapannya nanti memang untuk tahun-tahun seperti ini ya, dana mungkin sangat terbatas, tapi paling tidak ini sebagai sebuah gambaran keharusan yang harus dilaksanakan oleh kita ya, yaitu artinya petugas ini harus betul-betul memahami bagaimana menggunakan SITB, petugas harus betul-betul memahami bagaimana melakukan tata laksana terapi pencegahan TB, ya, kemudian juga tenaga medis tahu bagaimana melakukan manajemen efek samping obat, ya. Nah, ini harapannya untuk bisa dilaksanakan. Nah, kemudian kegiatan komunikasi risiko dan edukasi kepada masyarakat, ya. Nah, ini tugas berat bagi Promkes ya, artinya bagaimana kita menanamkan kepada masyarakat bahwa TB itu bukan penyakit kutukan, ya kita bisa mengatakan bahwa TB itu bisa disembuhkan, gitu. Kita bisa mengajarkan bagaimana etika batuk dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kita juga diharapkan untuk bisa melaksanakan rapat evaluasi tahunan, ya sehingga nanti dari apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2026 ini bisa menjadi dasar untuk perencanaan di 2027. Nah, kemudian ada percepatan enrollment, ya. Ini kita memastikan pasien terkonfirmasi bisa memulai pengobatan. Artinya orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai positif itu bisa ditindaklanjuti. Jadi memang sebenarnya ini bisa, ya, hasilnya akan sangat luar biasa kalau program pemeriksaan kesehatan gratis itu bisa dilakukan secara massal, ya, artinya kalau saat ini kan kita baru 36% di tahun 2026. Nah, kemudian ditingkatkan lagi
sekitar 40-an% di kemarin itu di 2025, nih 2006 ditingkatkan lagi jadi 40-an%. Nah, kemudian sebenarnya ketika dilakukan screening seperti itu, ya, nah tentu kan bisa kita mendeteksi kemungkinan masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, tindak lanjutnya adalah dia harus misalnya kalau ditemukan ya orangnya sering batuk, berdahak lebih daripada 2 minggu, nah diperiksakan langsung sputumnya, ya. Nah, kemudian bagaimana monefnya? Ya, ini diharapkan kita bisa melakukan monitoring bulanan, ya. Nah, ini kemudian ada monitoring triwulan serta evaluasi tahunan. Terkait pembiayaan, ya ini mengacu kepada perencanaan dan penganggaran daerah. Jadi memang TBC ini sudah masuk di RPJMD ya. Nah, memang kalau untuk penganggaran ya ini disesuaikan dengan kemampuan daerah. Nah, cuma memang ke depannya dari kita akan mencoba untuk tahun ini bagaimana kita bisa melaksanakan programnya dengan baik. Nah, diharapkan kalau memang ada nanti kebutuhan dana yang lebih banyak akan kita ajukan dan diharapkan ini juga nanti akan didukung oleh pihak perencanaan, Baprida maupun Badan Keuangan dan Aset Daerah, ya. Nah, kemudian, nah ini sebagai penutup ya diharapkan dokumen ini menjadi acuan operasional tim percepatan penanggulangan TBC Kabupaten Kapuas di tahun 2026, ya. Nah, bila ada nanti hal-hal yang menjadi masukan ya dari tim yang terlibat di tim percepatan ini, silakan untuk berikan masukan di kesempatan ini nanti untuk perbaikan atau revisi sehingga nanti akan bisa kita jadikan sebagai program kerja secara resmi. Itu terkait masalah program kerja. Nah, dari yang sudah disampaikan ini ada masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait program kerja daripada tim percepatan penanggulangan TB untuk tahun 2026. Silakan. Sebelum saya lanjutkan untuk rencana aksi daerah. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau disampaikan terkait apa yang sudah disampaikan. Memang ini sangat teknis ya program kerjanya. Mungkin nanti yang keterlibatan lintas sektor nih sebenarnya akan lebih banyak di rencana aksi daerah, ya. Kalau tidak ada untuk sementara saya lanjutkan di rencana aksi daerah, ya. Bapak sekalian, untuk rencana aksi daerah ini, ya ini merupakan amanat ya dari ya ini juga merupakan juga karena kita lama tidak menyusunnya, akhirnya ini menjadi temuan ya. Nah, jadi diharapkan di rapat kita ini kita bisa menyepakati tentang rencana aksi daerah ini. Nah, ini sudah disampaikan di awal bahwa TB ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat ya, yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Jadi bukan cuma pemerintah ya, tapi juga lintas sektor terkait. RAD ini merupakan instrumen penguatan tata kelola integrasi lintas sektor dan penajaman fokus kegiatan untuk mengejar target kinerja program TB di Kabupaten Kapuas. Nah, dasar hukumnya seperti ini. Nah, tujuannya adalah sebagai pedoman operasional tahunan bagi TP2 Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan perangkat daerah atau mitra dalam menyelenggarakan penanggulangan TB secara terintegrasi. Nah, jadi dia memperkuat koordinasi lintas sektor,
meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan, kemudian meningkatkan keberhasilan pengobatan serta menurunkan putus berobat, memperluas investigasi kontak dan TPT, serta mengoptimalkan pembiayaan daerah dan dukungan kemitraan. Ya. Nah, ini gambaran sedikit ya tentang gambaran kerja TB yang sudah dilaksanakan. Ini sebenarnya sudah dibacakan tadi ya. Jadi bagaimana cakupan notifikasinya 61,55%, enrollment-nya artinya mereka yang sudah diketahui berapa banyak yang berobat. Nah, kemudian dari berapa banyak yang berobat ini keberhasilannya berapa, ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat di sini kalau yang notifikasinya saja sudah rendah ya, nanti yang ke belakang itu angkanya tentu tidak akan pernah melebihi notifikasinya, ya. Nah, kita lihat di sini angka kita juga masih cukup rendah ya, mulai dari keberhasilan pengobatan, terapi pencegahan TB-nya, ya. Nah, makanya tantangan yang kita hadapi ini adalah perlu penguatan kebijakan. Nah, itulah sebabnya kita sekarang membuat rencana aksi daerah ini agar ada penguatan dalam kebijakan. Yang kedua adalah untuk penajaman perencanaan dan pembiayaan daerah. Nah, jadi TB ya sekarang ini kan sudah menjadi salah satu PHTC ya. Jadi program pemerintah yang menjadi indikator yang diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga rapatnya rutin. Ya tahun lalu itu rapatnya setiap minggu ya. Nah, kemudian berikutnya peningkatan penemuan kasus melalui aktif case finding. Ya, jadi ini mungkin kita perlu belajar ya dengan rutan ya. Jadi rutan ini Kemenkumham ya, itu mereka punya program aktif case finding di mana di rutan kita ini didatangkan alat radiologi yang mobile ya. Jadi semua warga binaan itu diperiksa ronsennya langsung di tempat. Nah, ini luar biasa ya. Nah, nanti hasil ronsennya itu dibaca oleh spesialis radiologi dan nanti diberikan interpretasi ya apakah ini masuk TB atau bukan ya. Nah, kemudian kita juga mengharapkan dari mereka yang berobat yaitu yang putus obatnya berkurang ya. Nah, kemudian juga kita bisa mengidentifikasi kontak serumah ya atau investigasi kontak bukan serumah aja. Jadi semua yang kontak dengan penderita itu bisa kita temukan dan juga bisa kita obati kalau dia bergejala. Nah, kita lihat selama ini kita belum punya dokumen rencana aksi daerah penanggulangan TB ya. Dan kita perlu menginternalisasi amanat daripada peraturan presiden ya pada lintas sektor terkait. Nah, selama ini koordinasi kita ini belum optimal ya, baik dari segi pembiayaan, kemitraan maupun dalam dukungan atau dukungan dari lintas komunitas atau sektor swasta ya. Nah, kemudian kegiatan penemuan kasus ini masih bergantung kepada inisiatif daripada kesehatan ya. Nah, ini masih belum berbasis pemetaan risiko atau hotspot dan microplanning daripada puskesmas ya. Nah, jadi memang ini karena puskesmas ini merupakan ujung tombak ya dan mereka memiliki jejaring sampai ke desa berupa tugas yang ada di Pustu, di Polindes maupun di Puskesdes ya. Nanti bekerja sama dengan desa. Nah, ini mereka kalau bisa betul-betul bisa melakukan pemetaan dengan baik ya. Nah, kemudian juga masalah kepatuhan pengobatan, kemudian masalah pelacakan pasien putus berobat ya. Ini kita masih belum konsisten di lintas fasilitas. Kemudian investigasi kontak dan penerapan daripada terapi pencegahan TB ini juga masih belum mencapai target.
kita perlu sistem rujukan, ketersediaan regimen, dan juga monitoring daripada efek samping. Ini target-targetnya, jadi sebagian besar sudah kita sampaikan di program ya. Jadi memang sebagian besar yang ada di rencana aksi daerah ini sudah kita tuangkan dalam program kerja tim percepatan ya. Nah, strateginya kurang lebih sama ya, tadi dengan di program kerja itu penguatan tata kelola ya. Nah, kemudian peningkatan penemuan kasus, penguatan layanan diagnosis dan pengobatan, perluasan investigasi kontak, komunikasi risiko. Nah, itulah sebabnya himbauan ya tentang masalah TB ini bukan cuma dari sektor kesehatan ya. Di dalam komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat ini juga terlibat itu kader ya. Jadi kader itu kan ada di semua desa. Nah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama ya, yang betul-betul yang menjadi rujukan bagi masyarakat ya, sehingga ya, contohnya misalnya untuk tokoh agama ini kan misalnya bagaimana menyemangati masyarakat yang memiliki gejala ini untuk berobat. Nah, misalnya menekankan bahwa mereka mesti yakin bahwa untuk setiap penyakit itu insya Allah ada obatnya, nah, gitu. Nah, kemudian memotivasi mereka untuk bertahan untuk terus berobat, ya karena memang nggak apa-apalah kita bersakit-sakit dahulu tapi bersenang-senang kemudian. Nah, artinya kan kalau orang sesak napas, orang TBC itu kan sesak napas. Ya. Kalau dia berobat itu kan walaupun mungkin obatnya tidak enak, berobatnya lama, tapi kan nanti efeknya dia bisa lega kembali napasnya. Nah, jadi hal seperti itu bisa menjadi motivasi ya dari tokoh agama, dari tokoh masyarakat kepada masyarakat. Nah, kemudian kampanye anti stigma ya. Jadi penderita TBC itu tidak perlu dikucilkan. Nah, cuma memang ketika dia masih aktif ya TB-nya, kemanapun dia pergi sebisa mungkin dia mengenakan masker ya. Nah, kemudian kalau kita pun ya kan tidak pernah ini memberikan label kepada penderita TB. Jadi sebenarnya orang tidak tahu orang itu TB apa tidak. Nah, jadi kita tidak menganggap itu sebagai penyakit kutukan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi penderita TB itu bukan orang yang harus dikucilkan. Ya. Nah, kemudian kita harus melakukan MONEP ya, monitoring evaluasi. Tadi peningkatan kualitas data, sistem informasi tuberkulosis, audit program, dan juga MONEP terpadu. Nah, kalau kita lihat di sini dari segi tata kelola ya. Di tata kelola itu kan ini merupakan rapat koordinasi daripada tim percepatan penanggulangan TB ya. Nah, ini idealnya bisa ibaratnya didirijeni oleh Baprida ya, karena memang Baprida ini adalah koordinator untuk perencanaan ya, untuk perencanaan penganggaran, perencanaan pembiayaan ini dari lintas sektor terkait. Gitu. Nah, kemudian untuk tata kelolanya ini dari bagian hukum. Ya maaf tadi untuk yang regulasi ya, tadi koordinasinya oleh Dinas Kesehatan, penanggung jawabnya untuk penyusunan penetapan keturunan. Nah, jadi nanti direncanakan RAD ini ya, ini bisa kita naungi dalam bentuk surat edaran atau perbuk ya. Nah, ini tentu kerjasama antara bagian hukum dan Dinkes ya. Nah, kemudian untuk perencanaan dan pembiayaan, di mana kegiatannya merupakan integrasi program TB ke RKPD ya, atau Renja OPD terkait ini, dan juga untuk penguatan tagging anggaran, ini merupakan kerjasama antara Dinkes dan Baprida ya. Ya tentu nanti di masing-masing selain ada penanggung jawab ya ada mitra-mitra terkait ya. Nah, kemudian dari kemitraan ini ya, kemitraan ini
ada pemetaan dan engagement mitra lokal, ya, yaitu dicontohkan di sini CSR. Ya, CSR itu Corporate Social Responsibility, artinya ada peran daripada perusahaan-perusahaan ini yang menyisikan dananya itu untuk kegiatan penanggulangan TB. Ya, jadi memang kalau dilihat untuk saat ini, sebagian besar dana CSR untuk bidang kesehatan itu masih dalam bentuk fisik, ya, atau misalnya penyediaan air bersih, kemudian untuk penyediaan tenaga kesehatan. Nah, ke depan ini diharapkan juga bisa nanti memasukkan juga program penanggulangan TB dalam CSR mereka. Ya. Nah, begitupun juga dengan organisasi masyarakat, kader, ya, sektor swasta, ya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi contoh sederhana, ya. Misalnya di perusahaan sawit, ya. Nah, perusahaan sawit itu kan para pekerjanya ada yang dibuatkan asrama, ya, atau rumah, ya. Nah, itu kan di sana mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau satu saja ada yang kena TBC, ya, nah orang-orang yang satu komplek dengan dia itu menjadi berisiko. Nah, ini tentu perlu kerjasama yang baik gitu dari perusahaan swasta. Nah, ini juga merupakan PIC-nya Dinas Kesehatan dan tim percepatan penanggulangan TB dengan bermitra dengan dunia usaha, ormas, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk active case finding atau penemuan kasus ini, ya, ini diharapkan ada betul-betul perencanaan yang detail, ya, atau micro planning daripada active case finding di puskesmas berbasis kepada data. Sebenarnya di dunia kesehatan, ya, ini sebenarnya sudah ada artificial intelligence, ya, yang bisa mendeteksi kemungkinan penyebaran TB berdasarkan kasus yang ada. Nah, cuma sayangnya di Indonesia kita masih belum memanfaatkan hal seperti ini. Nah, tadi juga active case finding ya sudah, kemudian jaring Fasiankes. Nah, diharapkan wajib lapor TB baik di rumah sakit, di klinik, dokter praktek mandiri, ya. Ini bisa sejauh ini memang ini sudah berjalan, ya. Ini kita maksimalkan diingatkan kembali. Nah, mudah-mudahan walaupun memang saat ini koordinasi ini masih lebih banyak kepada dokter-dokter yang praktek di kota, ya. Tapi yang untuk di perusahaan-perusahaan swasta yang jauh di hulu, ya, ini masih perlu upaya lebih lanjut, ya. Nah, kemudian diagnosis, ya, ini juga penguatan jejaring TCM, ya, tes cepat M-nya apa nih Bu Neti, lupa saya. Tes cepat molekuler, Pak. Tes cepat molekuler, ya. Nah, jadi ini jadi sekarang TB ini kan dulu sangat terkenal, ya, harus periksa dahak, ya. Nah, sekarang ini sudah dibantu dengan tes cepat molekuler, ya, TCM. Nah, saat ini kita punya di rumah sakit dan juga di puskesmas Palingkau. Nah, jadi alur rujukan spesimennya ditentukan, ya. Jadi dari puskesmas mana itu rujuknya ke Palingkau, dari puskesmas mana rujuknya ke rumah sakit. Nah, ini nanti tanggung jawabnya adalah ini sebenarnya bukan cuma rumah sakit, tetapi juga ada puskesmas yang juga memiliki alat TCM. Nah, kemudian dari segi pengobatan, ya, kurang lebih sama tadi dengan program, ya. Jadi ada penguatan daripada pendamping minum obat, ya. Nah, tentu untuk penampingan minum obat ini mereka pun juga perlu dilatih, ya. Jadi bagaimana mengawasi pasien itu minum obat, mengingatkan pasien, gitu, kemudian memperhatikan kemungkinan efek samping dari para obat dan seterusnya, ya.
Nah, ini tugas daripada puskesmas serta jejaringnya, ya. Nah, nanti memang kadang-kadang ya kalau belajar dari daerah-daerah lain, komitmen untuk minum obat ini kadang-kadang memerlukan kerjasama dengan desa, ya. Nah, jadi bagaimana misalnya Kades juga memberikan motivasi kepada warga untuk bisa berobat, ya. Misalnya ketika dia mengalami masalah dengan kesehatannya, mungkin bisa disediakan rujukan ya dari desa ke puskesmas untuk menjalani pengobatan efek samping dan seterusnya, sehingga alasan tidak punya biaya berobat dan lain sebagainya ini bisa diatasi, ya. Nah, mungkin itu bisa menggunakan dana desa, ya. Dan juga selain daripada penampingan juga tracing, ya, mereka yang putus berobat, ya. Nah, ini tentu kerjasama antara fasilitas kesehatan yang ada memastikan agar mereka-mereka yang berobat ini tetap bisa menyelesaikan pengobatannya. Karena kalau pasien ini putus berobat ya, maka dia mengalami risiko untuk mengalami resistensi obat. Jadinya TB nanti menjadi TB resisten obat. Nah, ini jauh lebih mahal lagi pengobatannya dan juga lebih lama. Nah, kemudian untuk mutu layanan ini ada kegiatan audit klinis sederhana kasus gagal atau pengobatan ulang dan juga perbaikan tata laksana. Ini juga di Dinkes serta rumah sakit. Kemudian investigasi kontak ini juga di Dinkes, ya, kerjasama dengan puskesmas dan jejaring. Kemudian untuk terapi pengobatan TB ini tadi sudah ada microplanningnya, kemudian juga edukasi, ya. Artinya kan memang orang tua misalnya yang anaknya termasuk kontak. Maaf, ini kita mendengarkan Indonesia Raya dulu. Oh iya, apa tuh dikirim Pak? Dilanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ke-15 ini juga tadi ada komunikasi risiko, ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan kampanye Hari TB Sedunia, ya, World TB Day, ya. Ini kalau nggak salah sekitar tanggal 24 Maret ya di setiap tahunnya. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan terkait masalah komunikasi, informasi, dan edukasi anti stigma, baik itu melalui media, sekolah, tempat ibadah, ya. Nah, ini mungkin nanti merupakan tantangan juga nanti untuk Dinas Kesehatan, ya, bersama dengan tim kerja promosi kesehatan nih untuk misalnya melatih ya tokoh masyarakat atau tokoh agama bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan TB ini kepada masyarakat.
Nah, bagaimana dengan pemerintah desa? Ya, jadi ini perlu integrasi dukungan penanggulangan TB dalam musrenbang tingkat desa. Sayangnya memang kami dari segi kesehatan pun ya juga masih belum bisa memasukkan ini atau meminta kepada petugas di desa ini juga untuk secara aktif yang mengusulkan bagaimana penanggulangan TB ini juga masuk dalam perencanaan di tingkat desa. Nah, misalnya seperti saya sampaikan tadi ya, ini dukungan untuk kadernya, ya. Jadi bagaimana kader itu bisa memantau misalnya warga di desa yang ya memang kalau desanya besar agak sulit ya, tapi kalau dia mendengar misalnya kalau ada warga desa itu yang batuk-batuk, nah mungkin bisa mendatangi rumahnya, mengkonfirmasi batuknya sudah berapa lama, batuk berdahak apa tidak. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria, disarankan untuk berobat ke puskesmas. Kemudian bagaimana dengan biaya? Nah, ini kan tadi saya sampaikan mungkin ada dari pihak desa itu bantuan transport dan lain sebagainya. Ya. Ini harapannya ini bisa dikoordinir oleh camat ya atau dari dinas PMD untuk memotivasi para kepala desa atau lurah yang untuk bisa menyisihkan dana ya, walaupun memang saya juga mengerti umumnya dana kesehatan itu sudah juga masuk dalam di ATM-nya dana desa ya, AIDS, TB dan malaria. Nah, kemudian untuk monet data ya, itu ada validasi data SITB mingguan, ini juga oleh pengelola TB kabupaten, tim kerja penyakit menular ya di TB-nya. Kemudian untuk supervisi ya ini juga oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini juga ada masalah kebencanaan ya. Nah, jadi ini kan sudah juga terjadi ya pada sarana kesehatan kami. Jadi ketika terjadi banjir ya, itu obat-obatan yang ada di fasilitas kesehatan baik itu di Pustu, Poskesdes maupun Polindes itu ada yang sempat terendam ya. Nah, jadi kalau obatnya sudah terendam ya kan ini sudah mengganggu stok atau ketersediaan obat. Nah, ini jadi kami ya juga mesti memikirkan hal seperti ini juga nanti bekerja sama ya dengan BPBD terkait masalah bagaimana mitigasi risiko ya sehingga keberadaan obat-obatan ini tidak terganggu. Nah, kemudian untuk pelaporan TB ya ini juga nanti direkap oleh sekretariat di Dinas Kesehatan nanti akan dilaporkan dalam pertemuan tahunan tim percepatan dan penanggulangan TB. Nah, kemudian monetnya ya mulai dari validasi data sistem informasi TB mingguan, kemudian monet bulanan di tingkat kabupaten, dan supervisi terintegrasi minimal 2 kali setahun. Jadi kita harapkan kegiatan supervisi ini juga bisa melibatkan lintas sektor ya. Nah, nanti di akhir tahun ya atau di awal tahun depan itu kita mesti melakukan review tahunan ya dari program kerja atau rencana aksi daerah dari tim percepatan dan penanggulangan TB. Nah, nanti instrumennya kita menggunakan indikator yang sudah kita sepakati di slide sebelumnya ya, mulai dari notifikasi ya, artinya orang itu diketahui TB, kemudian orang yang diketahui TB ini dia bisa memulai pengobatan. Nah, kemudian orang yang sudah memulai pengobatan diharapkan pengobatannya itu berhasil ya. Nah, kemudian bagaimana orang-orang yang memiliki kontak dengan dia, itu dia masih aktif itu bisa diobati. Nah, itu dari indikator utamanya. Untuk indikator prosesnya kita lihat seberapa banyak jumlah yang melakukan screening, ya, active case finding, investigasi kontaknya, tracing mereka yang
apa nih, putus obat, ya, dan juga bagaimana indikator dukungan, yaitu berupa pendanaan, kemitraan, serta logistik. Nah, untuk mekanisme tindak lanjut temuan evaluasi atau rencana hasil evaluasi, ya, laporan hasil evaluasi. Jadi ini akan menjadi dasar prioritas kegiatan di 2026, ya, terutama terkait penguatan regulasi. Ini yang sekarang kita lakukan, ya, koordinasi lintas sektor yang juga sekarang kita lakukan. Nah, kita harapkan ke depannya akan muncul efektivitas, ya, dari perencanaan penganggaran, ya. Nah, kemudian tadi sudah kita siapkan, ya, untuk setiap kegiatan itu sudah ada PIC-nya, kemudian pelaksanaan waktunya, serta bukti tindak lanjut yang didokumentasikan. Ya, mudah-mudahan nanti di rapat-rapat yang dilaksanakan oleh tim percepatan penanggulangan TB, ya, ini bisa kita lakukan evaluasi. Nah, sebagai penutup, harapan kami rencana aksi daerah TB Kabupaten Kapuas tahun 2020 ini bisa menjadi pedoman kerja lintas sektor yang bersifat dinamis, ya. Dokumen ini akan disesuaikan apabila terdapat pembaruan target indikator nasional tahun 2026 maupun kebijakan teknis terbaru. Dukungan aktif dari semua anggota tim percepatan penanggulangan TB, tuberkulosis, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan ini merupakan kunci percepatan eliminasi tuberkulosis. Ini dapat saya sampaikan untuk kegiatan kita dalam hari ini. Ya, mudah-mudahan banyak masukan yang kami terima, ya, terkait masalah program kerja dan juga rencana aksi daerah ini, sehingga kami bisa melakukan perbaikan terhadap keduanya. Kami kembalikan ke pembawa acara. Silakan Mbak dipimpin untuk tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Jumatil Fajar yang telah memimpin rapat pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kepada seluruh tamu hadirin agar bisa menyampaikan apabila terdapat pertanyaan atau masukan yang ingin diutarakan. Kepada tamu hadirin seluruhnya dipersilahkan. Kapuas Hilir. Baik, baik. Untuk yang pertama dipersilakan kepada Bapak Camat dari Kapuas Hilir. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD yang bisa berhadir di acara Zoom meeting ini dan seluruh rekan-rekan berbagai sektor. Pertama, saya Najmi Anur dari Kapuas Hilir. Izin Bapak Pimpinan Pak Jumatil Fajar, terima kasih atas paparannya tentang hal ini. Pertama yang perlu kami garis bawahi tadi tentang pendanaan Bapak, itu saja. Saat kondisi pertama kita bahwa untuk masalah tuberkulosis ini bukan cuma di desa, tapi juga kelurahan. Jadi ada dua, dan dalam sistem kebijakan keuangannya kelurahan dan desa juga berbeda. Jadi memang ini ada sedikit perbedaan sistem pendanaan operasional di desa dan kelurahan. Yang berikut juga perlu kami sampaikan, Bapak izin, bukan ini mengecilkan kita dalam membangun, tapi kondisi saat ini pendanaan di kelurahan dan di desa cukup minim saat ini. Jangan kita menambah untuk kegiatan-kegiatan baru yang mengeluarkan dana untuk kita keluarga penerima manfaat BLTDD saja sekarang ini. Kami lagi di desa lagi Desus ada melakukan berbagai macam modifikasi karena kekurangan dana kita. Ada yang mengurangi nilainya, ada yang mengurangi KPM-nya. Ini yang saat ini kami alami. Demikian juga di kelurahan. Saya mohon informasi nih Bapak tentang apakah masih bisa kemungkinan DBH cukai rokok kita bisa dapatkan. Kalau info yang saya dapatkan mungkin katanya sudah tidak ada lagi. Kalau memang ini bisa, ya dana rokok, cukai rokok DBH rokok apa ya namanya lupa.
Betul. Itu bisa kita dapatkan kembali mungkin salah satu sumber dana. Karena memang untuk pendekatan masyarakat yang tuberkulosis ini punya harus strategi khusus. Kemarin kami sudah juga kerjasama dengan dokter di Puskesmas, dengan lurah bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan memerlukan strategi khusus supaya masyarakat mau berobat. Jadi memang pendanaan seperti tadi dibilang Bapak mungkin untuk bisa membantu uang transport misalnya. Hal-hal yang demikian yang mungkin kita bisa lakukan mungkin, tapi kemampuan dana kita di desa maupun kelurahan saat ini sangat minim. Kecuali kita ada dana sumber lain seperti tadi saya bilang tadi tentang DBH eh, apa ya cukai rokok apa mungkin Bapak dari Dinas Kesehatan lebih ngerti hal itu. Ini bisa kita gunakan kalau mungkin. Jadi ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu yang ada di sini dan mudah-mudahan pada saat pembicaraan TBC ini yang di kelurahan juga cukup riskan karena jumlah penduduknya cukup padat. Kalau di tempat kita di Kapuas Hilir malah yang di kelurahan yang cukup padat penduduknya dan sangat sangat cukup riskan kemungkinan terjadinya penularan lebih cepat di kelurahan daripada di desa. Itu saja Bapak yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari Kecamatan Kapuas Hilir. Selanjutnya kepada Bapak Sekretaris, apakah langsung ditanggapi? Boleh Mbak, langsung ditanggapi. Silakan kepada Bapak. Terima kasih Pak Camat Kapuas Hilir. Jadi memang untuk dana bagi hasil rokok ini, saat ini memang kita di kesehatan tidak dapat Pak. Jadi memang yang mengatur alokasi dana ini adanya di BKAD. Jadi memang selama beberapa tahun ini kita tidak mendapatkan dana bagi hasil dari cukai rokok. Ya. Memang kan sebenarnya itu secara aturannya memang juga bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang kegiatannya itu bertujuan agar masyarakat ini bisa memiliki pola hidup yang sehat. Nah, jadi memang bisa, tapi memang sayang untuk alokasinya itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, tentu ini adalah di TAPD-nya, Pak, ya, yang mengatur. Jadi kami tidak mengetahui tentang dana ini. Tapi yang jelas kita tidak ada alokasi yang untuk dari dana bagi hasil cukai rokok ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris yang telah menanggapi dari Bapak Kecamatan Kapuas Hilir tadi. Apakah sudah sesuai Ya, atau Ibu. ada yang Ya. perlu ditanggapi lagi? Siap. Makasih untuk sementara. Makasih banyak. Silakan lanjut. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang raise hand dari Bapak Samugi SPD. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Ibu. Mohon izin pimpinan rapat. Saya Samugi dari Kecamatan Kapuas Hulu terkait mengenai tim penanggulangan TB. Saat ini di wilayah kita itu banyak kegiatan atau banyak yang kegiatan-kegiatan yang tidak positif dalam artian seperti maraknya narkoba maupun minuman keras atau tempat-tempat yang sangat riskan untuk ke arah TB, misalkan warung-warung, remang-remang dan lain sebagainya. Kami mohon Pak kalau bisa nanti dari tim penanggulangan TB ini ada rekomendasi untuk aksi nyata, yakni misalnya kayak warung yang ada di sepanjangan Jalan Jepang sampai ke Petak, kemudian di dekat di ujung jembatan di Kapuas Hilir itu
itu juga warung-warung remang-remang yang sangat riskan sekali dengan TB. Oleh karenanya mohon nanti ada tindak lanjut yang nyata yang kita dilakukan agar kegiatan yang seperti itu kita bukannya menganukan masalah jualannya, tapi kegiatan yang berdampak negatif untuk lingkungan, apalagi yang di Jalan Jepang itu adalah lingkungan sekolah. Nah, mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Samugi atas masukannya. Kepada Bapak Sekretaris, apakah ada yang ditanggapi, Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait masalah ini Pak, memang tadi saya sampaikan antara TBC dengan HIV itu ada hubungannya. Nah, cuma memang yang tadi Bapak sampaikan ini terkait masalah seperti ini nanti mungkin ini akan kita bicarakan Pak dalam peraturan Bupati Kapuas terkait masalah penanggulangan HIV. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini juga menjadi salah satu temuan juga untuk kami di kesehatan ini harus membuat peraturan ya, baik itu nanti peraturan daerah atau peraturan bupati terkait masalah penanggulangan HIV. Jadi memang kalau untuk TBC-nya sendiri terkait yang warung-warung tersebut Pak, memang cuma sebatas kepada apakah nanti misalnya di tempat-tempat tersebut ditemukan orang yang memiliki gejala TBC, nah mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Nah tapi terkait apa tentang masalah keberadaan daripada tempat-tempat tersebut, ya mungkin nanti perlu kerjasama lintas sektor ya untuk mengatasi masalah seperti ini. Nah mungkin nanti salah satunya ya ini nanti topiknya agak panjang nih Pak nih ya terkait masalah apa warung remang-remang. Nah, tapi nanti itu kita bicarakan nanti di pertemuan berikutnya terkait penyusunan peraturan daerah atau peraturan bupati terkait masalah penanggulangan HIV. Mungkin itu bisa salah satu bentuknya Pak. Nah, mungkin itu dulu Pak Samugi. Ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sektis atas tanggapannya. Selanjutnya kepada tamu hadirin, apabila memiliki pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan, bisa raise hand atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Dipersilakan. Distranaker. Dipersilakan Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta rapat untuk rencana daerah TBC. Saya Teguh Setomo dari Distranaker ingin memberikan masukan berkaitan dengan tugas fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Kami melihat bahwa di sektor transmigrasi tentunya mobilisasi penduduk juga berisiko terhadap penularan TBC, dan di ketenagakerjaan juga di lingkungan kerja juga di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas baik di sektor kehutanan, perkebunan maupun pertambangan juga berisiko. Itu yang menjadi isu di dinas kami. Kami merasa semua ini bisa diatasi melalui kegiatan screening bagi masyarakat yang masuk ke wilayah kita ataupun pekerja yang masuk ke perusahaan baru. Nah itu yang bisa kami berikan masukan, dan tentunya juga dari perusahaan, kebijakan peraturan perusahaan juga perlu mendukung kegiatan untuk pencegahan penularan TBC itu sendiri. Dan tentunya hal seperti ini koordinasi lintas sektor akan memperkecil penyebaran tuberkulosis yang ada di Kabupaten Kapuas. Demikian dari kami masukan informasi dari
sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh. Tadi ya dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas. Kepada Pak Sekdis, dipersilahkan untuk menanggapi. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi memang ini benar sekali ya. Jadi penularan TB di tempat kerja ini juga menjadi concern kami atau perhatian kami, sehingga masukan dari Bapak ini sangat baik. Walaupun memang Pak saat ini ya kita untuk screening itu memang baru dilakukan ya, itu yang cukup strict baru untuk malaria. Ya, contohnya kita dalam rangka untuk eliminasi malaria itu setiap orang yang datang ke daerah endemis itu harus diperiksa, nanti keluarnya diperiksa lagi. Nah, cuma memang untuk TB ini kita memang lebih sifatnya itu preventif ya, artinya contohnya seperti kayak orang memiliki gejala batuk, ya, disarankan untuk pakai masker, kemudian menggunakan etika batuk. Etika batuk itu artinya kalau dia batuk itu tidak boleh sembarangan, tapi misalnya ditutup dengan seperti ini Pak, ya dengan atas bagian dalam. Jadi kalau batuk itu ada etika batuknya. Nah kemudian nanti kalau dia bergejala diharapkan untuk bisa periksa. Nah jadi memang ini yang kita harapkan di semua klinik perusahaan ya, kemudian juga fasilitas transmigrasi ya, masyarakatnya untuk bisa mengetahui seperti ini. Nah masukan ini sangat baik ya, tentu kita akan sampaikan ini kepada para petugas kami yang ada di desa-desa, ya di UPT-UPT transmigrasi, serta nanti kita mengajak dari klinik-klinik yang ada di perusahaan juga untuk bisa melakukan sosialisasi terkait masalah ini. Terima kasih Pak Teguh. Baik, terima kasih kepada Pak Sekdis atas tanggapannya. Selanjutnya, kepada tamu hadirin, apakah ada tanggapan atau masukan yang ingin disampaikan? Dipersilakan untuk on mic atau raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan. Mohon izin sekali lagi, apabila masih terdapat pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan, dapat melakukan raise hand atau on mic untuk menyampaikan tanggapannya. Dipersilakan kepada seluruh tamu hadirin. Rumah sakit. Ya, dipersilakan dari Rumah Sakit Dr. Sumarto Susratmojo. Kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ian, mewakili dari Rumah Sakit Kapuas, ingin menegaskan lagi, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sultan tadi, terkait tentang aktif penuntasan tuberkulosis di Kabupaten Kapuas, dan juga titipan pesan dari dokter kami, Dr. Aina Spesialis Paru, bahwa untuk penuntasan TB di Kapuas ini memang kita harus menggiatkan investigasi kontak agar temuan kasusnya meningkat, kemudian juga pemberian TPT pada pasien-pasien yang diperiksa namun tidak terdapat TB, dan yang terakhir adalah titip pesan untuk para seluruh puskesmas apabila ingin merujuk pasien diusahakan sudah diperiksa TCM-nya dan BTN-nya. Kemudian hasil tersebut dibawakan berupa hard copy-nya dikirim ke pasiennya. Mungkin itu aja titipan dari dokter kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas masukan yang disampaikan dari rumah sakit. Selanjutnya kepada Pak Sekdis, dipersilahkan apabila ada tanggapan. Ya, terima kasih ya. Jadi memang ini Dr. Rian ini bosnya TB rumah sakit. Nah, terima kasih banyak atas masukannya, dan mudah-mudahan nanti masukan ini juga bisa didengar oleh teman-teman dari Puskesmas dan juga dari
eh, praktek-praktek yang ada di luar fasilitas kesehatan ya, itu praktek dokter swasta, ya dokter-dokter yang ada di klinik atau tempat praktek dokter mandiri lainnya. Terima kasih Dr. Yan atas masukannya. Baik, kita lanjutkan kepada tamu hadirin yang lain. Dipersilahkan apabila ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan, bisa on mic atau raise hand. Dipersilahkan. Baik, sekali lagi kepada seluruh tamu undangan, apabila masih terdapat masukan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk on mic ataupun raise hand. Dipersilakan. Mungkin diingatkan Pak, ini dari 81 peserta ini yang mengisi daftar hadirnya baru 63 orang. Mungkin diingatkan lagi. Oh, baik, Bapak. Baik, kepada seluruh tamu hadirin yang telah memasuki Zoom agar bisa mengisi absensi yang telah dikirimkan di komentar, kolom komentar. Baik, untuk linknya sudah dikirimkan di kolom komentar kepada seluruh tamu hadirin agar bisa mengisi link absensi yang berada di kolom komentar. Juga diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mendownload materi yang tadi, ini sudah disiapkan linknya oleh Mbak Andini. Ya, bisa dilihat di chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk link materi tadi sudah dikirimkan. Untuk linknya di kolom komentar, beserta juga link absensi agar bisa diisi. Baik, sambil menunggu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan masukan atau tanggapan terkait paparan yang sudah disampaikan? Dipersilakan. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan kepada Pak Sekdis, apakah dicukupi untuk sesi tanya jawab? Silakan dicukupkan aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sekdis atas konfirmasinya. Bagi Bapak Ibu sekalian, diingatkan kembali untuk dapat mengisi absensi yang telah dikirimkan, serta bahan paparan juga telah dikirimkan di kolom komentar. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Jumatil Fajar yang telah memimpin rapat dan memberikan paparan pada rapat hari ini. Serta terima kasih pula kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi secara aktif pada rapat pada hari ini. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Saya mohon izin kepada seluruh hadirin untuk bisa menyalakan kameranya agar dapat dilakukan screenshot. Baik, sekali lagi kepada seluruh tamu hadirin agar bisa menghidupkan kameranya untuk dilakukan dokumentasi. Baik, untuk layar pertama, 1, 2, 3.
Baik, selanjutnya untuk layar kedua. Izin. 1, 2, 3. Baik, untuk layar ketiga. Izin. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Tibalah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung penuntasan tuberkulosis di Kabupaten Kapuas. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Izin pamit. Baik, terima kasih Pak Sekris. Terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir dan berpartisipasi. Terima kasih, izin pamit. Siap, Bapak. Terima kasih, izin Pak. Terima kasih, Ibu. Izin pamit, terima kasih. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Nih, itu berapa orang ini tuh? Telepon Anda.